Lagi ngapain kamu? Lihat ikan. Lihat ikan. Mana ikannya? Oh iya, ada ikan di situ ya. Mau makan ini ikan nggak? Mau. Mau. Yuk kita kasih makan ikan. Ya, dibuka makanannya. Oh iya. Diambil. Ikannya dikasih makan biar apa? Ini biar kentut. Biar gendut. Iya. Oh iya. Yuk kasih ikannya. Wah, ikannya seneng ya? Pada aku sih ini. Ya, ini apa? Apa? Itu selokan. Sekarang itu buat apa? Buat ngalirin air. Ini apa? Air kolam. Kolam apa? Kolam ikan. Seneng nggak ngasih makan ikan? Senang. Seneng. Asyik. Kasih terus ya. Ya. Ya, itu tadi kegiatan Pak Bapak ya bersama anaknya ngasih makan ikan. Sesuatu sekali. Direkam sepenuhnya pakai HP ini. Ternyata doi asik buat vlogging ya karena ada always di kamera utamanya. Ntar sektor kamera aku bahas plus minusnya ya. Thank you Xiaomi yang udah minjemin HP-nya walaupun datangnya telat. Tetap akan aku bikin reviewnya dengan penuh cinta. Hehehe, happy Valentine udah lewat ya. Yang pasti seminggu bersama Redmi Note 14 Pro 5G. Jadi sekarang HP ini tampil beda banget bila dibandingin dengan pendahulunya si Redmi Note 13 Pro. Sekarang layarnya curve ya, melengkung ya. Jadi layar melengkung gini sekarang jadi populer lagi di ya, khususnya HP-HP Cina. Di saat pelopornya yaitu ya HP Korea malah meninggalkannya, nggak tahu kenapa. Ya HP Korea makin meng-iPhone soalnya. Anyway, apa menariknya HP ini dengan harga mulai dari 4,4 juta. Begini full reviewnya plus minusnya si Redmi Note 14 Pro 5G. Wujud bagian belakang, layout kamera sekarang pada pindah ke tengah ya. Dulu kan di samping ya, samping kiri. Ya bagus sih, bagus ya. Dari segi penampilan jadi simetris, permukaannya juga jadi simetris. Ditaruh di atas meja lebih simetris. Nggak goyang-goyang ya. Intinya sektor desain makin cakep sih, makin stylish. Border kamera-kamera belakang yang berbentuk oval cukup memberikan diferensiasi sehingga kagak terlalu niru-niru layout kamera Pipo Odo kan. Ya, layoutnya ini di tengah terus bordernya bundar ya, kalau ini kan rada oval. Dari segi warna punya aku yang warna lavender ini ternyata tonnya tidak se-vibrant kayak di gambar product page-nya. Terus permukaan bagian belakang yang ala-ala kulit jeruk atau eco leather sebutannya pasti gampang kotor. Aku pakai gaming Wild Rift, daki-daki telapak tanganku keringet pada nempel di sini semua ya. Main push rank itu kan tegang ya, keringetan terus tangannya. Dan bersihinnya juga rada susah karena permukaannya ini kan bukan plastik ya. Ya, solusinya pakai ini nih, case bawaannya ya. Biar nggak cepet kotor dan juga sekaligus memproteksi smartphone-nya. Ini memberikan proteksi yang cukupan lah. Yang pasti material bodinya termasuk wah, frame bodinya ini klaimnya pakai aluminium. Kacanya pakai Gorilla Glass Victus 2. Padahal harganya cuma 4 jutaan. Dermawan sekali. Tepuk tangan. Bahkan sudah sertifikasi IP68. Sebelumnya kan cuma IP54 ya di Redmi Note 13 Pro. IP54 cuma tahan cipratan air doang. Kalau IP68 kecemplung got gitu ya, kudunya sih nggak apa-apa. Ada yang udah nyobain nyemplung-nyemplung, mungkin dibawa nyelam, silahkan di komen ya gimana durabilitasnya. Ini pengen tak celup-celup, rendem-rendem, rada was-was ya. Karena ini cuma HP pinjaman. Anyway, kayak gimana performanya? Jadi yang dulunya pakai chipset ini ya, Snapdragon 7S Gen 2 sekarang pakai MediaTek Dimensity 7300 Ultra dengan performa yang overall lebih kencang berdasarkan skor benchmark. Kenapa nggak tetap pakai Snapdragon aja sih, biar ya Snapdragon kan terdengar lebih gitu ya. Ya mungkin nanti jatuhnya harganya malah jadi lebih mahal karena kan harganya sama kayak pendahulunya ya di 4,4 jutaan, mulai dari 4,4 juta.
peningkatan suhunya juga tergolong adem berdasarkan pengukuran pada game favoritku Wild Rift. Ya selama semingguan ini selalu aku pakai push rank Wild Rift ya. Di graphic preset performance, target FPS di 60. Hasilnya stabil dan lancar. Genshin Impact aku jajal di graphic preset medium dengan target FPS 60, bisa dapetin FPS rata-rata di angka 40. So bisa diturunin grafiknya ke low mungkin ya untuk mendapatkan FPS yang lebih tinggi. Habis itu COD Warzone, ini FPS rata-rata dapat di angka 37, tentu udah pakai graphic preset low semua. Dan termasuk lumayan banget, masih layak untuk dimainin di sini mengingat game tersebut COD Warzone super duper berat gamenya. Ya, secara overall performanya walaupun bukan yang terngebut, tapi masih sangat kompetitif di kelasnya, udah lebih dari cukup buat pemakaianku sehari-hari. Gimana dengan UI-nya? UI-nya Xiaomi ya gitu-gitu aja ya. Ada iklan nggak? Ya ini selalu ditanyain ya di smartphone-nya Xiaomi. Jadi aku semingguan ini aku jajal buka tutup aplikasi bawaan ya, kayak SIM Get App. Dan tidak nongol iklan sama sekali. Biasanya kan nongol ya, nggak tahu kenapa. Mungkin lagi libur kali ya. Yang pasti banyak notif app-app bawaan yang terlalu keseringan nongol, buatku sangat mengganggu dan bakal aku blokir notif-notif yang nggak penting kayak gini. Move on ke kamera ya, jadi konfigurasi kameranya ya kurang lebih masih sama kayak pendahulunya, yang beda adalah pada kamera depan, sekarang besaran MP-nya 20 MP, kalau dulu kan cuma 16 MP. Dan berkat kamera utama yang MP-nya gede 200 MP, kemampuan digital zoom optimalnya bisa sampai 4 kali zoom. Aku bahasin ya colornya dulu ya, jadi kalau kalian pengen warna yang pop saturated bisa aktifin fitur AI kameranya. Objek-objek tertentu yang dikenali bakal di-enhance warnanya agar lebih instagramable. Tapi post-processing warnanya kadang terlalu oversaturated ya menurutku ya, terlalu kental. Terutama pas detek objek tanaman, hijaunya terlalu berlebihan. Ya lebih cocok dipakai saat motret orang atau makanan misalnya, agar tampak lebih menggiurkan. So selama penggunaan fitur AI kameranya prefer aku matiin guna dapetin warna yang lebih real, lebih all around. Antar focal length menghasilkan warna yang kadang tampak banget perbedaannya. Untuk sharpness dan detail terbaik didapetin dari kamera yang utama. Hasil jepretan dari kedua zoom digitalnya juga masih baik detail dan sharpness-nya. Kalau kamera wide angle-nya yang cuma 8 MP rada kurang, tapi masih oke lah. Oh ya, dan karena di sini ada OIS, maka jepret pakai focal length yang zoom terasa lebih stabil ya di tangan. Gimana dengan night mode-nya? Ini night mode-nya rada aneh. Yang lucu adalah night mode tidak menyediakan shortcut untuk menjepret pada focal length zoom digital 2 kali dan 4 kali kayak di mode yang biasa. So untuk dapetin focal length tersebut bisa diakalin dengan mencubit-cubit layarnya biar ngezoom. Jadinya kurang praktis. Dan hasil capture night mode-nya agak nyeleneh ya, karena malah bikin exposure pada foto jadi berkurang, jadi tampak lebih gelap bila dibandingin dengan hasil jepretan dari mode yang biasa. Ya sisi positifnya intensitas light flare-nya dari lampu lebih teredam sih. So karena hal tersebut, foto-foto pada kondisi low light tanpa menggunakan night mode udah cukup sebenarnya. Night mode kepake kalau kalian pengen hasil jepretan yang lebih natural sesuai kondisi realnya. Sekarang portrait mode ini aku demen karena ada zoom 2 kali yang which is merupakan focal length yang sweet spot buat mode portrait. Intinya dihasilin separasi objek dengan background yang rapi, intensitas background blur defaultnya pas dan tampak natural. Aku kasih 2 jempol untuk portrait mode. Ya. Dan tak lupa kamera depan, tingkat beautifikasi defaultnya kagak agresif. Buatku yang cowok udah pas beautifikasinya. Keluhanku adalah ketika selfie menggunakan portrait mode-nya, backlight kagak bisa diredam. Efek HDR jadi off pada mode selfie portrait. Nah sekarang yang ditunggu-tunggu adalah pada mode perekaman video seperti yang kalian lihat tadi ya, kegiatan ngasih makan ikan.
Jadi sektor videografi pertama aku demen di OIS-nya yang smooth, stabilization-nya mantep, rekam di kamera wide angle-nya juga smooth stabilization-nya. Kamera depan ada AIS dan lagi-lagi menghasilkan stabilization yang juga baik. Tapi kamera depan bisa rekam up to di FHD 60 fps sih. Belum di 4K ya. Nggak masalah karena kompetitor sekelasnya biasanya juga demikian. 3, 2, 1, tes. Mari kita kasih makan ikan mas. Sedangkan kamera belakangnya bisa rekam video di up to 4K 30 fps dan overall kualitas perekaman videonya tergolong baik dari segi visual, warna yang pas, serta mic yang oke. Saya nggak bisa rekam sambil gonta-ganti kameranya secara langsung ya. But it's okay karena HP kompetitor sekelasnya ya juga demikian. Biasanya yang bisa gitu adalah di HP-HP flagship. So, HP ini layak buat vlogging, buat bikin konten. Dan untuk harga segini kemampuan videografinya menurutku udah mantap banget. HP lebih mahal dengan kemampuan videografi yang nanggung banyak soalnya. Move on ke layar ya, ini layarnya gonjreng tenan ya. Kalau pakai color scheme yang default which is vivid. So, kalau pengen colornya lebih kalem bisa pakai color scheme yang standard. Singkatnya spek layarnya mantap sekaligus eye-gasm karena support HDR10 dan Dolby Vision. Kepake buat nonton film-film yang supported. Oh ya, sama ada always on display, tapi ini tidak bisa always on. Kemudian untuk kaca layarnya yang bentuknya melengkung, ini lengkungannya nggak begitu melengkung banget sih. Dan ini selama pemakaian nggak ada baret ya. Padahal screen guardnya udah aku copot. Dan aku saranin untuk pasang tempered glass ya, karena layar melengkung gini rada rawan kalau kepentok pas di lengkungannya. Lalu kelengkapan fitur yang berbasiskan hardware, seperti biasa ada infrared, ada NFC, ada dual speaker, fingerprint in display, fingerprintnya support 5 sidik jari ya, ngunlocknya cepet. Kalau face unlocknya reliable, ngunlock di tempat-tempat remang masih bisa, dan juga sudah support 5G. Di boxnya sampai ditulis ya 5G. Ya namun realitanya 5G di Indonesia perkembangan jaringannya juga nggak jelas sampai sekarang. Nah yang di downgrade adalah kecepatan ngecasnya. Dulu kan di Redmi Note 13 Pro 67 watt charging, sekarang menurun ke 45 watt charging. Jadi ngecas dari 5% hingga kurang lebih setengahnya butuh waktu 31 menit, hingga full butuh total waktu 67 menit. Ya menurutku ini masih tergolong kenceng sih ngecasnya ya. Kalau battery life aku benchmark via PCMark dapat skor di 12 jam 29 menit. Ya kagak terlalu boros tapi nggak awet-awet amat. Jadi untuk baterai kisaran 5000 mAh biasanya di skornya dapat di 13 sampai 15 jaman. Ini baterainya 5110 mAh. Oke, Redmi Note 14 Pro 5G, dua hal yang bikin doi menarik perhatianku ya, adalah kehadiran sertifikasi IP68 serta kapabilitas kameranya, terutama pada perekaman videonya. Untuk harga mulai dari 4,4 jutaan, kemampuan yang ditawarin secara keseluruhan ya menarik sih. Bahkan terbilang good value berdasarkan spek yang ditawarin. Katanya ini HP-nya anak muda ya, Rich Brian. Ya HP-nya emang kelihatan anak muda sih. Tapi biasanya anak muda pengennya iPhone ya. Dan untuk skor reviewnya, HP ini aku kasih nilai 4 bintang dari 5 bintang. Cukup recommended, jack of all trade ya. Banyak sektor yang kompetitif di HP ini. Dan gitu aja video full review si Redmi Note 14 Pro 5G. Kalau terbantu jangan pelit-pelit untuk kasih like sama subsnya. Terima kasih.